Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Giarta Production. Dan tentunya ini adalah sebuah channel yang membahas tentang pertanian, khususnya pertanian padi. Padi ini viral pada tahun 2022 dan saya rasa akan tetap viral di tahun 2023 mendatang. Salah satu faktor keberhasilan dalam usaha berbudidaya padi adalah penggunaan benih padi unggul yang dapat menghasilkan gabah dengan tonase tinggi. Salah satu benih padi unggul yang viral tahun ini yang berpotensi menghasilkan 12 ton per hektar dengan beberapa keunggulannya menjadikan padi ini sangat layak untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan hasil panen kita ya sobat petani. Kemampuan untuk menghasilkan tonase tinggi saja tentu tidak dapat menjadi satu-satunya syarat agar jenis padi dapat dikategorikan jenis padi unggul. Oleh karenanya, hari ini saya akan membahas salah satu jenis padi galur terbaru yang viral dengan potensi hasil tinggi dengan berbagai keunggulan. Oke, padi ini adalah padi Ciputri. Padi Ciputri merupakan jenis padi galur yang diseleksi atau dihasilkan dari mutasi genetik atau simpangan genetik dari varietas padi Jehirang yang dimuliakan oleh beliau Bapak Moh Sahron. Adapun lokasi pengembangan padi Ciputri dilakukan di daerah Majalengka, Jawa Barat pada musim kemarau tahun 2021 yang lalu ya sobat petani. Potensi hasil padi Ciputri tergolong sangat tinggi. Sebelum dilakukan pengembangan di Majalengka, padi Ciputri ini sudah diuji coba di daerah Indramayu dengan luasan lahan 25 meter persegi. Nah, dari hasil uji coba tersebut didapatkan gabah kering giling atau GKG sebanyak 30 kg. Artinya, jika dikonversikan ke luasan 1 hektar, maka diperoleh angka sebesar 12 ton per hektar. Potensi ini adalah hitungan matematika manusia yang tentu saja masih banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa mencapainya ya sobat petani, seperti bagaimana metode menanam padi yang baik dan benar, kemudian bagaimana pola pemupukan yang tepat, dan seperti apa teknik pengendalian hama maupun penyakit pada tanaman padi. Kalaupun usaha kita sudah maksimal dan hasil panen segitu-segitu aja, ya itulah keterbatasan manusia. Seberapapun hasilnya, itulah rezeki yang harus kita terima sebagai kuasanya. Nah, usia panen padi Ciputri ini yaitu sekitar 85-90 hari setelah tanam. Usia ini tentu tidak jauh beda dengan usia panen padi Jehirang yang mewariskan karakternya kepada padi Ciputri. Usia panen padi Ciputri di rentang usia 85-90 hari setelah tanam ini bergantung pada musim tanamnya ya sobat petani. Jika ditanam pada musim kemarau, bisa dipanen di usia 85 hari setelah tanam. Dan ketika ditanam pada musim penghujan, maka usianya bisa mencapai 90 hari setelah tanam. Untuk karakter gabah dan beras padi Ciputri ini yaitu memiliki ukuran gabah yang panjang dengan bentuk ramping dan bisa dikatakan sama persis dengan bentuk gabah dari padi Jehirang. Dengan sekam atau kulit gabah tipis, maka padi Ciputri ini tentu menjadikannya unggul karena banyak sobat petani yang mengidolakan jenis padi dengan kulit gabah yang tipis. Selain itu, pembeli gabah pun juga menggembari karakter kulit gabah yang tipis ini. Beras dari padi Ciputri ini adalah bening atau tidak ada noktan putih dengan nasi pulen dan tidak terlalu lengket. Tinggi tanaman padi Ciputri berkisar antara 90-110 cm dengan ukuran batang yang besar. Dengan figur tanaman yang tidak begitu tinggi serta ukuran batang yang besar ini menjadikan padi Ciputri unggul dalam hal kekokohan atau tahan rebah ya sobat petani. Apalagi jika kita akan menanam padi tersebut pada musim penghujan,
maka padi Ciputri sangat saya rekomendasikan karena memiliki keunggulan yaitu tahan rebah. Kecuali kalau ada angin puting beliung, angin kencang disertai hujan, maka hal tersebut di luar pembahasan ya. Untuk jumlah anakan produktif padi Ciputri bisa mencapai 50 anakan dengan jarak tanam 30 cm kali 30 cm. Untuk mencapai anakan padi yang banyak dan produktif, maka saya sarankan untuk melakukan pindah tanam ketika usia benih masih di bawah 20 hari setelah sebar. Dan untuk bentuk dan warna daun padi Ciputri yaitu memiliki bentuk daun yang tegak, serta daun padi Ciputri berukuran sedikit kecil atau daun tidak lebar. Sementara kebanyakan padi galur cenderung berdaun lebar. Adapun warna daun padi Ciputri yaitu hijau gelap, seperti varietas padi Inpari 32, dan ketika memasuki fase generatif, warna daunnya hijau tua ya sobat petani. Dengan karakter daun seperti ini, menjadikan padi Ciputri unggul dalam hal memaksimalkan proses fotosintetis dan memfokuskan energi yang dihasilkan kepada pengisian bulir ketika sudah masuk fase pengisian bulir. Maka tangkapan atau serapan sinar matahari akan semakin maksimal, di mana sinar matahari merupakan salah satu elemen penting dalam proses fisiologi tanaman yang disebut dengan fotosintesis ya sobat petani. Khusus mengenai ukuran daun yang tidak lebar ini, menjadikan padi galur Ciputri unggul dari jenis padi galur lainnya, karena biasanya ukuran daun seperti ini hanya dimiliki oleh jenis-jenis padi yang sudah masuk varietas, sementara padi Ciputri masih berstatus galur. Dan untuk ukuran malai dan jumlah bulir padi Ciputri, termasuk panjang ukuran malainya ya sobat petani, sedangkan jumlah bulir per malai bisa mencapai 400 bulir per malainya. Selain memiliki karakter malai yang panjang dengan jumlah bulir yang banyak, padi Ciputri juga memiliki keunggulan dalam hal kecepatan pengisian bulir pada saat fase pengisian pemasakan. Hal ini tentu sangat bergantung pada karakter bentuk dan warna daun yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari hasil uji coba dan pengembangan, hebatnya padi Ciputri ini ternyata tidak hanya unggul dalam hal kecepatan pengisian bulir, tapi juga pengisian bulirnya pun bisa sampai pangkal ya sobat petani. Keunggulan dalam hal kecepatan pengisian dan juga bisa maksimal terisi sampai pangkal dengan ukuran malai yang panjang dan jumlah bulir mencapai 400 bulir per malainya. Maka padi Ciputri ini sangat unggul jika dibandingkan dengan jenis-jenis padi lain yang juga memiliki ukuran malai panjang, bulir banyak, namun kebanyakan pengisian tak bisa sampai pangkal. Kelebihan lainnya yang dimiliki padi Ciputri adalah tahan pada kondisi lahan yang kering atau kekurangan air. Dengan sifat atau karakter tahan kekeringan ini, maka padi Ciputri tidak hanya cocok untuk musim hujan saja, tapi juga cocok untuk di musim kemarau ya sobat petani. Dan berapakah untuk kebutuhan benih padi Ciputri ini? Untuk kebutuhan benih padi Ciputri tidak jauh beda dengan jenis-jenis padi yang lainnya sobat petani. Untuk kesimpulannya, padi unggul Ciputri ini memiliki kelebihan dalam hal ukuran malai panjang, jumlah bulir yang banyak yang didukung dengan kecepatan dan kemaksimalan dalam hal pengisian bulir ya sobat petani. Kecepatan dan maksimalnya pengisian bulir bisa sampai pangkal ini tentu didukung oleh bentuk daunnya yang tegak, berwarna hijau gelap dengan ukuran daun sedikit kecil, sehingga proses fotosintetis bisa maksimal dan hasil dari fotosintetis tersebut difokuskan pada pengisian bulir. Ini tentu akan berbeda ketika karakter daunnya melengkung dan berukuran besar. Tanaman akan terbebani oleh besarnya ukuran daun tersebut. Keberhasilan dalam usaha berbudidaya padi bukan hanya berpatokan pada jenis padi apa yang kita tanam ya sobat petani, namun kita harus merawat padi kita dengan baik dan benar. Usaha saja tentu tidak cukup tanpa dibarengi dengan doa memohon yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa.
Dan terakhir, dalam memilih jenis padi galur, pastikan sobat petani mengetahui dengan pasti seperti apa perkembangan padi tersebut mulai dari awal hingga akhir. Jangan hanya tergiur dengan melihat foto atau video ukuran malai yang panjang saja. Keberagaman jenis padi galur yang beredar saat ini tentu menjadikan kita sebagai petani padi harusnya tetap berhati-hati dan tanyakan dengan jelas seputar karakter padi tersebut mulai dari A sampai Z. Kalau perlu, tanyakan semuanya sebelum membelinya. Oke, tak terasa sudah sampai pada penghujung pembahasan seputar benih padi yang viral di tahun 2022 dan masih akan viral di tahun 2023 mendatang. Semoga pembahasan ini bisa menjadi referensi bagi sobat petani yang sedang mencari rekomendasi benih padi unggul apa yang akan sobat petani tanam pada musim tanam yang akan datang. Dan semoga dengan hadirnya video ini bisa meningkatkan hasil panen padi sobat petani. Amin ya robbal alamin. Saya pribadi mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang tepat, gaya penyampaian yang kurang enak didengar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tim Giarta Production berharap atas saran dan masukan dari sobat petani semua agar kedepannya video Giarta Production bisa lebih baik lagi. Oke, tetap semangat, dan akhirnya saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.